Jemaat yang dikasihi, di dalam perjalanan kehidupan kita setiap waktu, kita seringkali diperhadapkan dengan cabaran, pergumulan, dan masalah. Namun pada hari ini kita mau belajar bersama-sama mengenai seorang pribadi yang bernama Ayub. Ayub adalah seorang pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan, yang hidup intim dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam kitab Ayub pasal kedua ayat 1 sehingga 10. Di sini kita dapat melihat bagaimana Ayub menghadapi beban dan pergumulan yang berat dalam hidupnya, di mana dia kehilangan anak-anaknya dalam satu kematian, dan dia kehilangan semua harta miliknya. Bahkan dirinya sendiri juga mengalami penyakit, sehingga istrinya coba untuk menjatuhkan iman Ayub, supaya Ayub mengutuki Tuhan yang dia sembah selama ini. Namun di dalam Ayub pasal 2 ayat yang ke-10 tertulis, "Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ternyata musuh kita yang sebenar bukanlah sama kita manusia. Musuh kita yang sebenar adalah si iblis. Iblis diibaratkan seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis juga berjalan-jalan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Iblis memperhatikan kehidupan semua orang. Iblis tidak suka dengan orang yang taat kepada Tuhan. Sebab itu, iblis akan berusaha untuk membuatkan kita jauh daripada Tuhan, buat supaya kita melakukan dosa dan menyalahkan Tuhan untuk apa yang terjadi dalam diri dan kehidupan kita. Kuasa kegelapan si iblis tidak akan dapat mencobai kita jika kita tidak diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ayub dicobai oleh iblis atas izin Tuhan untuk ujian pemurnian iman percaya Ayub. Iman Ayub teruji. Apakah Ayub tetap beriman kepada Tuhan apabila semua anak-anaknya meninggal dunia dengan bencana angin ribut, semua hartanya habis? Ayub juga mengalami penyakit parah yang busuk di seluruh tubuhnya. Malah istrinya tidak menguatkan dia, tapi menyuruh Ayub mengutuki Tuhan. Bahkan teman-teman Ayub mula menghakimi hidupnya. Namun Ayub tetap menjaga hati, pikiran, percakapan dan perbuatannya di hadapan Tuhan. Ayub tetap mempercayai Tuhan walaupun Ayub mengalami penderitaan, kesusahan dan pergumulan. Akhirnya iblis mengaku kalah karena Ayub ternyata berjaya dalam ujian iman, sehingga Ayub diberkati semula oleh Tuhan. Dalam hidup kita, ketika kita mengalami ujian dan tantangan, apakah kita dengan mudahnya menjual iman kita? Apakah kita dengan mudahnya mempersalahkan Tuhan, atau dengan mudahnya membelakangi Tuhan? Ketika seluruh dunia gempar dengan penyakit coronavirus, mungkin kita mempersalahkan Tuhan, bersungut-sungut dengan Tuhan dan sebagainya. Bahkan ketika kita mengalami tekanan ekonomi, tekanan hubungan kekeluargaan, tekanan hubungan persahabatan, tekanan dalam pelayanan, tekanan dalam ekonomi, pekerjaan dan sebagainya. Apakah kita dengan mudah mempersalahkan Tuhan, atau kita mau tetap percaya sama Tuhan? Sebab itu jemaat yang terkasih, marilah kita belajar seperti Ayub yang tetap berusaha, beriman,
berharap dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberkati dia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur karena Engkau selalu mengasihani kami. Bila Engkau memimpin kami semua supaya kami hidup seperti Ayub, yang walaupun menghadapi pergumulan, pencobaan, tantangan dan ujian, dia tetap kuat dan berserah sepenuhnya kepada Engkau, sehingga Engkau memberkati dia dan memulihkan hidup dia menjadi yang lebih baik. Berkati kami semua Tuhan, berkati iman kami, kesehatan, ekonomi, dan seluruh kehidupan kami, supaya kami hidup seluruh dengan kehendak-Mu dan berkongsi kasih untuk semua orang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Salam kasih dari saya, Pastor Filianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.